Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, berjumpa lagi kita dengan Rumah Bekasi TV. Ambil yang baik-baik, lewatkan yang tidak baik. Nah, saat ini kita berada di perumahan Villa Indah Permai Bekasi ya, sebuah rumah yang cukup bagus, baru selesai direnovasi ya. Ini adalah tampilan depan rumahnya dan ini adalah samping kiri jalannya ya. Dan kita akan coba melihat ke dalam bagaimana bentuk daripada rumah ini ya. Oke, dan ini adalah samping kanannya ya. Oke, kita coba ke dalam ya. Nah, ini adalah garasinya guys. Garasinya untuk ukuran Pajero masuk kayaknya ya. Nah, masuk. Ini luas tanahnya 90 ya. Oke, kita akan coba melihat ke dalam bagaimana bentuknya. Nah, ini adalah berandanya, guys. Ini berandanya ya. Jadi perumahan Villa Indah Permai ini salah satu rumah yang bisa diakses dari stasiun Bekasi ya. Jadi bagi kalian yang cari rumah yang dekat dengan stasiun Bekasi, inilah dia. Stasiun Bekasi, terus dekat juga dengan Mall Sumarekon, dekat juga dengan Tol Bekasi Barat. Kita akan coba melihat kemana bentuk dalamnya ya. Oke, sebentar. Kita coba ke dalam ya. Nah, ini adalah berandanya guys ya. Berandanya juga cukup. Ini ada pintu masuk besinya, ada dua nih, untuk motor dan untuk mobil ya. Oke, nah ini adalah ruang tamu guys. Ini ruang tamu, plafonnya juga cukup tinggi ya. Jadi rumahnya cukup artistik ini ya. Nah, kita ke dalam ya. Nah, ini adalah ruang tamu ya. Ini adalah ruang tengah ya. Ruang tengahnya berbatasan dengan berhadapan langsung dengan dapur ya. Ada hexesnya juga ya. Jadi plafonnya cukup tinggi guys ya. Nah, ini adalah ruang tengah dibatasi oleh tembok ya. Nah, ini adalah dapurnya dan ini adalah kamar tidurnya guys. Kamar tidurnya ada 3 ya, kamar tidur 3 dan ini ada kamar mandi dalamnya juga guys. Kita coba ke dalam ya, kemana bentuk kamar tidur yang pertama. Nah, ini kamar tidur utamanya ya. Kamar tidur utamanya sudah ada juga colokan AC-nya ya. Oke, dan ini adalah kamar mandinya guys. Ini kamar mandi dalam ya. Ini kamar mandi dalam, sudah dikeramikin ya. Sudah rapi ya, ada accessnya juga di atas. Jadi cukup bagus ya. Ini adalah kamar tidur utamanya ya, dengan kamar mandi dalamnya ya. Nah, ini adalah perumahan Villa Indah Permai Bekasi ya, salah satu rumah yang dekat dengan stasiun Bekasi, dekat dengan Tol Bekasi Barat, dekat juga dengan Mall Sumarekon. Nah, ini adalah dapur dan wastafel dan tatakan masaknya guys ya. Nah, ini adalah kamar tidur yang kedua. Kamar tidur yang kedua. Oke ya, cukup bagus ya. Oke, kamar tidur yang kedua. Kita beranjak lagi ke kamar mandi. Nah, ini kamar mandinya guys ya. Kamar mandinya di sini. Oke, ini kamar mandi. Ini berhadapan langsung dengan kamar tidur yang ketiga guys. Ini kamar tidur yang ketiganya di sini. Ya. Oke, kita lihat kamar mandinya dulu guys ya. Nah, ini kamar mandinya. Ya, sudah ada, sudah rapi ya, sudah ada. Cukup rapi lah ya, cukup rapi ya. Nah, ini kamar mandi yang kedua ya, yang di luar ya. Nah, ini ada juga ruangan, nanti kita akan coba bahas ya. Kita ke kamar tidur yang ketiga dulu. Nah, ini kamar tidur yang ketiganya guys. Ini untuk asisten pembantu ya guys ya. Nah, ini cukup bagus. Jadi kamar tidurnya ada 3, kamar mandinya ada 2 guys ya. Nah, kalian bisa luangkan waktu untuk bisa berkunjung ke perumahan Villa Indah Permai Bekasi. Nah, ini adalah ruang belakang guys ya, yang bersebelahan dengan kamar mandi. Ini ada ruangan yang bisa dipakai buat cuci piring atau cuci baju ya. Cuci baju, buat naruh mesin cuci di sini guys ya. Nah, ini bisa jemur di sini sekalian. Bisa jemur pakaian di sini karena apa? Karena sudah ada toren juga di atas ya, dan ini ada pencahayaan dari atas guys. Pencahayaan dari atas untuk udara dan sinar matahari guys ya. Nah, jadi kalau kalian nyuci ya tinggal aja di sini jemur ya sekalian ya. Jadi di samping susunannya juga rapi, jadi kita lihatnya juga lebih indah ya. Nah, ini adalah kamar tidur. Ini kita sorot dari belakang guys ya, dari pojok belakang. Ini adalah bentuknya guys ya. Nah, jadi kalian bisa luangkan waktu untuk bisa berkunjung ke perumahan Villa Indah Permai Bekasi ya, yang mana perumahan ini berdekatan dengan Tol Bekasi Barat, dekat juga dengan Mall Sumarekon, dekat juga dengan Stasiun Bekasi, dekat juga dengan Polres Bekasi guys. Jadi cukup lengkap ya. Kalian bisa luangkan waktu untuk bisa berkunjung ya. Oke, kita ke depan lagi. Nah, ini adalah ruang tamu ya. Ruang tamu dibatasi oleh tembok guys. Jadi ini ruang tengah.
Ya, nah ini adalah ruang tamunya. Ya. Oke guys ya, jadi sementara ini yang dapat kami informasikan. Semoga kalian bisa ada waktu untuk berkunjung. Nanti kita bertemu lagi di rumah-rumah yang lain. Nanti kita akan syuting lagi insya Allah ya. Mohon maaf kalau ada kata salah. Kita berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umar ini dipanggil, Nabi yang memanggil dia Abu Hafs. Hafs artinya singa. Abu Hafs artinya singa. Kenapa? Karena garangnya. Dulu sebelum masuk Islam, dia pemenang gulat di pasar Ukaz. Di Makkah itu ada satu pasar namanya pasar Ukaz. Kalau di Pekanbaru ada namanya pasar Senapelan, pasar bawah. Di pasar Ukaz itu setiap tahun diadakan lomba gulat. Juara bertahannya Sayyidina Umar Ibn Khattab, menang tiap tahun. Umur dia ketika Nabi dapat wahyu, beda umur dia dengan Nabi 20, bedanya 13 tahun. Kalau Abu Bakar sama Nabi bedanya 2 tahun. Jadi ketika Nabi berumur 40 tahun dapat wahyu, maka Abu Bakar umurnya 38 tahun. Sedangkan Umar dengan Nabi jarak umurnya 13 tahun. Jadi ketika Nabi dapat wahyu umur 40 tahun, maka umur Umar waktu itu 27 tahun. 27 kalau sekarang ya masih anak muda lah. Selesai S1 23, ambil S2 3 tahun 26, kemudian sedang S3 semester 2 27 tahun. Anak muda sedang segar-segarnya. Itulah dia Umar bin Khattab, pemenang juara gulat bertahan. Maka ini Umar bin Khattab, Nabi ingin betul supaya dia ini masuk Islam. Sampai Nabi berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi Umaraini. Tolonglah Islam ini dengan dua Umar ya Allah. Ada 2 Umar di Makkah yang waktu itu hebat betul. Ya Allah, tolonglah Islam ini. Kalau masuk Islam 2 Umar ini, insya Allah kuat Islam ini. 1 Umar bin Khattab, 1 Umar bin Hisham. Kalau saya sebut Umar bin Hisham, banyak orang tak tahu. Tahu Umar bin Hisham? Tidak. Kalau saya sebut nama kerennya, tahu. Umar bin Hisham, Abu Jahal. Sedangkan ini Abu Hafs, Abu Jahal, si goblok, bodoh. Abu Jahal itu apa artinya Ustaz? Bongak. Sedangkan ini Abu Hafs, singa, perkasa. Nabi minta pada Allah, ya Allah, kalau bisa 2 orang Umar ini masuk Islam, mantap Islam ini. Dan Umar bin Khattab masuk Islam. Abu Jahal mati dalam keadaan kafir. Tapi masuk Islamnya tak cepat, lama. Tahun 1 tak masuk Islam. Tahun beda dengan Abu Bakar. Abu Bakar tahun 1 langsung masuk Islam. Tahun 2, tahun ke-6 baru dia masuk Islam. Dia memusuhi Islam. Siapa yang masuk Islam, ada budak dia, hamba sahaya dia masuk Islam, habis disiksanya. Lalu kemudian pernah satu hari dia mau membunuh Nabi Muhammad. Keluar dari rumah, dicabutnya pedang. Jumpa sama kawannya. Kau mau kemana Umar? Aku mau memancung kepala Muhammad. Ente tahu, ente Bani Adi. Mereka pakai Bani. Anak-anak keturunan Adi disebut Bani Adi. Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Bani Hashim. Muhammad bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Maka dia Bani Hashim. Kau mau membunuh siapa? Aku mau membunuh Muhammad. Kau tahu tak Muhammad itu siapa? Muhammad anak Abdullah, anak Abdul Muttalib, anak Hashim, anak Abdi Manaf, anak Qusay. Qusay itulah yang membangun kota Makkah ini. Kalau sampai anak cucu kemanakan mereka ini mati, ente habis nanti. Akhirnya tak jadi dia bunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.